Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Anka Dedia Ulantari, NIM 25020152231. Saya kelas 1A Manajemen Pagi, Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan mempraktikkan penerapan 4 fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling melalui kegiatan belajar mandiri. Melalui kegiatan ini, saya akan menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip manajemen bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar mencapai tujuan yang efektif dan teratur. Tahap pertama dalam fungsi manajemen adalah planning atau perencanaan. Tahap ini, saya menetapkan tujuan yang ingin dicapai, yaitu agar proses belajar saya berjalan terarah dan memberikan hasil yang baik. Tanpa perencanaan yang matang, kegiatan belajar seringkali tidak fokus dan hasilnya tidak maksimal. Karena itu, saya selalu memulai dengan membuat rencana yang jelas dan realistis. Setelah perencanaan selesai, saya masuk ke tahap organizing atau pengorganisasian. Pada tahap ini, saya menata segala hal yang dibutuhkan agar proses belajar dapat berjalan lancar. Saya mengatur waktu belajar, menyiapkan alat tulis, buku, serta lingkungan belajar yang tenang. Saya juga mengatur urutan materi yang akan saya pelajari, mulai dari yang paling sulit hingga yang paling mudah. Fungsi organizing ini mengajarkan saya penting keteraturan dan efisiensi, karena dengan pengaturan yang baik, waktu yang sedikit pun bisa dimanfaatkan secara maksimal. Tahap ketiga adalah actuating, yaitu pelaksanaan dari rencana yang sudah disusun. Disinilah saya mulai menjalankan jadwal belajar yang telah saya buat. Saya membaca materi, mencatat poin-poin penting, serta berusaha memahami isi pelajaran dengan bahasa saya sendiri. Saat menghadapi kesulitan, saya tidak menyerah, melainkan mencoba mencari solusi, misalnya dengan bertanya kepada teman atau membaca ulang bagian yang belum saya pahami. Saya juga belajar menjaga motivasi. Saya selalu mengingat tujuan saya, bahwa proses ini bukan hanya untuk nilai, tapi untuk menambah pengetahuan dan melatih tanggung jawab diri. Dalam tahap pelaksanaan ini, saya benar-benar belajar tentang disiplin dan konsistensi. Karena rencana yang bagus tidak akan berarti tanpa tindakan yang nyata. Saya juga belajar mengendalikan diri dari hal-hal yang bisa mengganggu, seperti rasa malas atau godaan untuk menunda-nunda. Bagi saya, tahap actuating adalah bukti nyata dari usaha dan semangat dalam mencapai tujuan. Tahap terakhir adalah controlling atau pengawasan. Di sini, saya mengevaluasi kegiatan belajar yang sudah saya lakukan. Saya melihat apakah jadwal belajar saya berjalan sesuai rencana, apakah saya benar-benar memahami materi, dan bagian mana yang perlu diperbaiki. Jika ada materi yang belum saya kuasai, saya akan menambah waktu untuk mengulanginya. Saya juga membuat catatan refleksi kecil setiap minggu untuk melihat kemajuan saya. Melalui pengawasan ini, saya belajar untuk bertanggung jawab terhadap proses yang saya jalani dan berani memperbaiki diri ketika ada kekurangan. Fungsi controlling ini membantu saya memastikan bahwa tujuan belajar saya tetap berjalan di jalur yang benar. Dari kegiatan belajar mandiri ini, saya menyadari bahwa 4 fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling, tidak hanya berlaku di dunia kerja atau organisasi, tetapi juga sangat relevan untuk kehidupan pribadi. Dengan planning, saya belajar untuk membuat arah. Dengan organizing, saya belajar untuk menentukan waktu dan sumber daya. Dengan actuating, saya belajar untuk bertindak dan disiplin. Dengan controlling, saya belajar untuk mengevaluasi dan memperbaiki diri. Keempat fungsi manajemen tersebut mengajarkan saya untuk menjadi pribadi yang lebih disiplin dan terarah.
Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk belajar dengan penuh semangat. Om Santi 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 Om.